At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Ford and Monday. Tomorrow never comes until it's too late. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Hewi ya. Udah lama kita migacuan ya. Udah lama gak migacuan. Nah, kita migacuan dulu ya. Udah lama gak migacuan, kita migacuan dulu ya guys ya. Jadi di Majalengka ini yang paling hits memang mie gacoan sama mie jebel ya, hits banget ya, pedas sekali masalahnya kan. Oke. Kita membahas tentang Trump ya. Trump ini dikabarkan di demo sama pemerintah ya, bukan pemerintah, apa, Senat. Di demo sama Senat juga rakyat ya. Jadi ada senator AS mengatakan bahwa hanya Senat, hanya Kongres Senat ya, Kongres AS yang bisa memutuskan perang. Kan sebelumnya Trump telah mengebom 3 tempat di Iran ya, tanpa persetujuan Kongres AS. Nah, itu menyalahi aturan atau menyalahi konstitusi. Jadi ada seorang senator mengkritik langkah yang diambil Trump, padahal dia sudah melakukan legislasi bahwa Amerika hanya boleh melakukan perang kalau dalam keadaan terdesak ya. Kalau misalnya diserang duluan, dan Iran ini tidak menyerang duluan, tiba-tiba ujuk-ujuk Trump membom 3 tempat di Iran. Itu menyalahi konstitusi. Ujung-ujungnya timbul demonstrasi yang mengatakan ingin memakzulkan Trump. Di Amerika juga ada memakzulkan ya. Jadi bukan hanya di Indonesia yang ada makzul ya. Jadi di Amerika juga ada pemakzulan ya. Itu satu orang. Nomor meja 17 Pak. 17 nggak ada ininya? Satu orang? Ya. Nggak ada Kak, nanti dipanggil aja untuk. Oh itu nanti nomor 17. Ya, nomor 17. Siap. Yang ini? Untuk pemesanannya Pak udah. Oke guys, jadi ini Trump ini blunder sendiri ya. Trump ini blunder karena dia melakukan penyerangan pada Iran. Oke, saya pesan dulu ya, saya pause dulu ya. Oke guys, tadi ada kendala sedikit pembayaran QRIS-nya ya. Jadi kendala QRIS-nya nggak tahu ini. Mungkin karena belum premium ya. Tapi seharusnya nggak premium juga bisa ya guys ya. Seharusnya bisa nggak premium juga. Jadi kendala tadi nggak bisa bayar cash QRIS ya. Oke, tadi kita lanjutkan lagi. Trump itu dia mengebom tanpa persetujuan Senat. Ada senator Amerika, dia jadinya meradang ya. Jadi melakukan kritik pedas bahwa Trump itu telah menyalahi konstitusi.
Jadi Trump menyalahi konstitusi karena dia sudah ngebom Iran tanpa persetujuan Kongres. Nah, memang seharusnya kan sebelum melakukan itu Trump harus diskusi dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi Trump itu nggak bisa sembarangan menembak begitu saja atau melakukan peperangan dengan Iran gitu ya tanpa persetujuan Kongres atau Senat ya, Senat AS. Jadi ini Trump ini di demo oleh warga masyarakat ya Amerika, terutama dari Partai Demokrat ya, tapi Partai Republik juga sama juga melakukan ada sama shopping nomor meja 63, apalagi Partai Republik ya. Partai Demokrat saja melakukan kecaman terhadap tindakan Trump yang walaupun seorang presiden tapi tidak siogianya melakukan peperangan tanpa persetujuan Senat. Jadi bunyinya itu konstitusinya itu hanya boleh melakukan serangan kalau dalam keadaan terdesak. Misalnya tiba-tiba diserang oleh negara lain, boleh Presiden Trump melakukan serangan. Nah ini tidak diserang sama sekali oleh Iran, tapi dia langsung mengebom Iran. Nah itu Trump ini bisa dimakzulkan, jadi bisa pemberhentian tidak hormat oleh Kongres AS ya. Kalau misalnya Kongres AS mengadakan pertemuan, itu Trump bisa dimakzulkan. Ya, dimakzulkan karena dia sudah menyerang tanpa persetujuan Kongres. Dan itu nomor meja 8 dan akan menyampaikan nomor meja 62. ini rame guys di Liga Cuan. Ramai sekali. Bang, jadi Trump ini telah semena-mena gitu dia seharusnya izin dulu pada Kongres. Jadi sebelum mengambil tindakan. Jadi ini Trump ini istilahnya itu bukan semena-mena tapi otoriter ya, melakukan otoriter. Jadi dia langsung tembak 3 tempat di Iran. sama Amelia Lita nomor meja 62, ada sama Amelia nomor meja 62. Saran saya pada ini ada Mega Cuan, pakai panggilannya jangan pakai mic ya, tapi kan ada nomor, buat aja nomor berjalan itu panggilan kepada nomor 002 misalnya kan seperti itu ya. Jadi lebih tidak teriak-teriak. Dari tadi saya lihat teriak-teriak, jadi orang tinggal lihat layar misalnya sekarang antrian nomor berapa. Nah itu bisa tinggal dimunculin aja gitu ya. Ini saran untuk Mega Cuan. Jadi jangan pakai mic ya. Jadi ini kayak kesannya di rumah sakit ya. Kayak kesannya di rumah sakit. Nah, kalau di PLN kan dia pakai digital ya, pakai suara digital. Jadi nomor 501. Jadi langsung, jadi tertib, jadi nggak berisik ya. Kalau ini dari tadi berisik ya. Saya bikin konten jadi berisik ya. Jadi gitu ya. Jadi Trump ini bisa dimakzulkan guys. Rame ya. Gaco aja. Nah, kan take away juga bisa. Dia take away juga orang lihat layar gitu, lihat layar, nggak usah dipanggil, layarnya bisa berkedip nomor 001 take away gitu, atau misalnya nomor 17
nggak usah pakai atas nama lagi, karena kan pertama privacy ya, atas nama Harry gitu kan, jadi orang tahu, orang lain pada tahu nama saya Harry. Privacy ya. Nah, ini saran saya pada Megacuan waktu itu, jadi jangan dipanggil lagi, kan ada digital ya, sekarang udah teknologi digital, tinggal diklik. Kalau di New Zealand saya tahun 2010 udah digital guys, pembayaran QRIS udah sebagainya udah tahun 2010 itu sudah pakai pembayaran online tahun 2010. Hotel terintegrasi, jadi kalau negara mau tahu misalnya hotel ini sekarang ada berapa ininya bisa. Jadi negara bisa tahu ini di hotel ini ada berapa orang yang nginep, itu bisa. Jadi udah terintegrasi di New Zealand itu seperti itu. Termasuk ini juga Megacuan. Karena kan online gitu kan, database-nya kan online. Itu bisa ketahuan ini Megacuan di Majalengka ini sekarang itu ada berapa orang yang makan. Bisa ketahuan. Panggilan atas nama Priani nomor meja 13. Dan saya lucunya kalau waktu di New Zealand, ini saya alih topik ya, tadi mengenai perang. Dari perang ini, Trump ini bisa Atas nama Wisli Dahlia nomor meja 53. dimakzulkan. Atas nama Wisli Dahlia nomor meja 53. Atas nama Fitriani nomor meja 13. Agak berisik ya. Jadi kayak di rumah sakit ya. Oke lah, karena berisik kita nanti podcastnya nanti aja ya. Oke, see you, bye bye. Ini guys, Megacuan guys. Mantap. Oke guys, kita makan dulu. Nah, Megacuannya udah datang nih. Repot ya. Kita esgo bakso dor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kali buka nomor meja 25, nomor meja 53. Bakso dor, ini settingnya seperti ini, mantap. Level 4 nih guys, level 4. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Jadi guys, seperti tadi Trump itu bisa terkena dimakzulkan ya oleh Kongres karena dia melakukan peperangan tanpa persetujuan Kongres. Jadi ketat di Amerika itu guys. Sudah banyak kampanye anti Trump. Dalam hal ini bukan anti personal ya, karena tindakannya dia Panggilan ulang atas nama Wisli Dahlia nomor meja 53. Atas nama Wisli Dahlia nomor meja 53. mantap loh.
mobil Albatia PP65. Jadi saran saya kalau ada peperangan seperti itu kalian harus speak up ya. Nggak boleh diam aja. Kenapa saya bilang harus speak up? Karena kalau namanya perang, apalagi nanti kalau perang nuklir, itu bukan hanya untuk Amerika dan ini Iran aja atau Israel aja, bukan. Tapi dampaknya seluruh dunia akan kena. Kenapa? Nah, fallout radioaktif dari radiasi dari nuklir itu bisa ribuan kilometer, guys. Jarak Indonesia ke Iran itu 7.200 kilometer. Itu pun Jakarta ke Teheran. Kalau Sumatera ke Teheran bisa lebih dekat lagi. Mobil AS. Jadi fallout dari nuklir itu, radioaktifnya itu sangat berbahaya. Dia kan sinar gamma. Apalagi banyak WNI di daerah Timur Tengah. Itu yang rugi nanti Indonesia juga. Jadi ngurusin peperangan, ngurusin yang enggak, itu kan keluar duit juga ya. TNI melakukan deeskalasi dan lain sebagainya, evakuasi dan lain sebagainya, itu kan memerlukan biaya. Belum lagi Teluk Siprus itu ditutup sama Iran. Bisa ditutup, akan rencana ditutup. Itu nanti harga minyak mentah dunia akan lebih mahal. Jadinya apa? Jadi BBM naik nanti. Kalau minyak mentah dunia mahal, nanti BBM naik. Apalagi Iran itu pemegang 40% minyak dunia. Yang melewati sesuatu tuh.
Nah bagusnya Indonesia ikut peran serta aktif ya. Dalam perdamaian dunia. Bagusnya Indonesia berperan serta aktif. Karena yang rugi bukan hanya Iran sama Israel, jadi kalau harga minyak mentahnya naik karena selat yang biasa dilalui itu akan ditutup sama dilalui oleh tempat lalu lalang minyak mentah dunia itu akan diblokir oleh Iran, nggak bisa masuk. Nanti harga minyak mentahnya akan mahal, otomatis nanti harga minyaknya akan mahal. Karena kita ini masih ketergantungan dengan minyak bumi, bahan bakar fosil yang udah harus diganti ya harusnya. Bahkan Cina juga wanti-wanti jangan sampai, jadi wanti-wanti harus menahan diri, semua pihak menahan diri. Kalau minyak mentah naik, Cina juga dirugikan. Pegawai Anda, pegawai atas nama Anda, akan sama-sama ini nomor 57. Kita bikin podcast agak ini ya, berisik, jadi nanti aja kita lanjutkan ya. Pokoknya kalian harus dukung, bukan ceasefire ya, bukan gencatan senjata, tapi stop war. Kalau gencatan senjata sama aja, nanti perang lagi.
Jadi mendingan stop war. Jadi kampanyenya stop war. Sama usir Trump dari Amerika. Banyak rakyat Amerika bilang usir Trump dari Amerika karena membahayakan Amerika. Jadi diharapkan rakyat Amerika itu mengharapkan Trump itu fokus pada ekonomi saja, tidak usah ikut perang. Pegawai enter, pegawai atas nama Trias sama Anis. Jadi kalian nggak perlu berhenti bersuara jadi konten kreator ya. Kalau ada ketidakadilan di dunia ini, kalian harus speak up. Ketidakadilan terhadap rakyat Gaza, terhadap ketidakadilan terhadap Iran gitu ya. Jangan diam aja, harus speak up. Apalagi founding father kita, Soekarno, sudah capek-capek bikin gerakan non-blok ya. Itu Soekarno itu termasuk pendiri guys, pendiri non-blok. 5 negara pendiri non-blok itu salah satunya Indonesia oleh Soekarno. Yang kosongnya ini paling pojok ya. Ada kalau yang kayak Non-blok itu artinya tidak memihak Barat, tidak memihak Timur, tidak memihak Amerika dan sekutunya, tidak memihak juga Rusia dan sekutunya. Kita non-blok ya. Walaupun mayoritas kita beragama Islam. Kita sama tadi nomor meja 52. Kalau mayoritas kita Muslim, tapi perang dimanapun tidak dibenarkan. Agama apapun perang tidak dibenarkan. Perang dalam artian menjajah ya. Israel ini menjajah Palestina. Sudah banyak genosida rakyat Palestina oleh Israel. Kayak kita speak up. Kita speak up masalah di dalam negeri. Masalah 4 pulau yang diklaim oleh Sumatera. Kita speak up. Akhirnya Prabowo memberikan keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh. Kalau kita tidak speak up,
itu belum tentu itu Prabowo. Kasih Atas keputusan. nama Kaderwi, meja nomor 52. Ya. Belum tentu Prabowo ngasih keputusan gitu ya. Baiknya atas nama KJP kalau nomor meja 54, atas nama KJP nomor meja 52. Tapi mungkin trik juga ya ini ya di Migacuan ini trik juga dia pakai pengeras suara jadi biar rame gitu. Padahal kalau bagi saya itu berisik gitu. Udah cukup layar berjalan aja. Jadi kesannya kayak di rumah sakit ya. Lagi pasien nunggu obat gitu kan, atas nama gitu kan. Oke, itu aja guys bincang-bincang kali ini, semoga berkenan dan kalian terus speak up, dukung perjuangan Palestina agar terbebas dari penjajahan Israel. Karena dari semenjak berdiri Israel itu tanah Palestina semakin hari semakin sedikit, dan siapa lagi kalau bukan kita sebagai pembela Palestina. Kenapa? Ada historical bahwa dulu waktu kemerdekaan Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina, Mesir dan lain sebagainya, beberapa negara, ada 5 negara yang mengakui Palestina, lalu mengakui Indonesia sebagai negara. Atas nama Sarah dengan meja 11. Itu kan harus butuh pengakuan dulu. Timbal baliknya ketika Palestina dijajah sama Israel, kita harus speak up untuk bela Palestina. Bukan karena Israel Yahudi, bukan. Kita ini sama-sama keturunan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tapi pendudukan atas Palestina, ya, genosid atas rakyat Gaza itu tidak dibenarkan, agama manapun tidak dibenarkan. Ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.